Halo Sobat Internet, dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan mengulas sebuah cerita film berjudul Master tahun 2021. Akan menceritakan seorang guru yang tidak hanya ahli dalam bidang akademis, tetapi juga ahli dalam dunia pergelutan. Yang maka dari itu, seperti apakah kengerian film satu ini? Langsung aja tanpa banyak bacot, kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali dengan memperlihatkan tiga orang juragan sedang membakar rumah keluarga seorang bos supir truk, di mana satu-satunya orang yang selamat dari insiden itu adalah putra dari bos supir itu sendiri yang bernama Bhavani. Andai kata mereka membunuh Bhavani, sudah pasti ketiga juragan ini akan menjadi tersangka utama, karena hanya mereka bertigalah sosok yang menjadi saingan ayah Bhavani selama ini. Sehingga satu-satunya solusi untuk hal itu adalah dengan tetap membiarkan Bhavani hidup, memaksa dia menjadi saksi mata dan memberikan keterangan palsu, seolah keluarganya mati kebakaran karena murni kecelakaan. Bhavani pun dikirim ke Departemen Pengawasan Remaja atau semacam panti asuhan khusus anak-anak nakal. Para petugas di sana sengaja dibayar untuk membuat Bhavani menderita. Ia hanya diberikan makan 1 kali sehari, waktu tidur sengaja dipukuli, hidupnya sengaja dibuat tidak tenang, sengsara, dengan tujuan untuk meruntuhkan mentalnya agar tidak berani macam-macam. Seiring berjalannya waktu, Bhavani mulai terbiasa dengan setiap penderitaan yang menimpanya. Dia sudah tidak lagi mempedulikan rasa sakit yang diterimanya. Bahkan karena sudah saking seringnya menerima rasa sakit, dia rutin membolgem tembok penjara yang membuat kepalan tangannya menjadi sangat kuat. Suatu hari, Bhavani dilaporkan kabur dari panti. Ternyata Bhavani mendatangi rumah salah satu dari 3 juragan, bukan untuk membalas dendam. Bhavani justru datang untuk membuat kesepakatan. Dia ingin meminta kebebasan dengan imbalan akan menyetor sejumlah uang kepada para juragan ini. Berbekal pengalaman dan pengetahuan yang ia pelajari dari mendiang ayahnya, Bhavani mulai mengkoordinir para supir truk agar mau menyetorkan uang setiap kali jalan. Timbal baliknya, mereka tidak perlu memikirkan surat jalan ataupun pemeriksaan di pos polisi, karena Bhavani langsung menghabisi petugas yang berjaga dan mengambil surat-surat penting yang dibutuhkan. Beberapa waktu berlalu, Bhavani mulai menguasai para supir truk di kota tersebut. Uang yang ia terima pun jumlahnya nggak main-main, dan setoran kepada para juragan pun berjalan dengan lancar. Tak hanya itu saja, Bhavani memanfaatkan anak-anak yang ada di panti asuhan untuk dijadikan pasukan. Sehingga pelan tapi pasti, Bhavani sedang mendirikan kerajaannya sendiri dan menjadi orang paling ditakuti di wilayahnya. Tujuh 17 tahun berlalu, ketiga juragan pun mulai ketar-ketir dengan kekuasaan Bhavani di wilayah ini. Mereka tampak menyesal kenapa waktu itu tidak dihabisi saja bersama keluarganya. Sekarang semuanya sudah terlambat. Bhavani sudah menjadi orang yang sangat disegani. Bahkan dari rumor yang beredar, ia berencana untuk maju sebagai calon presiden perkumpulan pengemudi di kota ini. Dan inilah Bhavani sekarang, menjadi sosok pria tinggi besar yang selalu bersikap tenang. Setelah bertahun-tahun menunggu waktu yang tepat, hari ini Bhavani datang untuk membalas kematian keluarganya. Sempat ditertawakan oleh ketiga juragan yang merasa bahwa tempat ini adalah wilayah kekuasaannya. Bhavani pun langsung memanggil semua karyawan untuk berkumpul dan akan memberikan 1 karung uang bagi siapa saja yang mau gabung bersamanya. Bhavani dah, bahumati paisal. Para juragan sempat tertawa melihat Bhavani yang terlalu percaya diri jika seluruh anak buahnya akan berkhianat. Namun ketika Bhavani terus menambah angka hadiahnya, satu persatu pekerja pun mulai berpikir, yang pada akhirnya mereka setuju untuk gabung dengan Bhavani, bahkan memberikan sebilah parang untuk Bhavani menghabisi ketiga juragan tersebut.
Karena Bhavani anti pakai sajam, ia pun akan menggunakan kepalan tangan kanannya yang sudah ia latih selama bertahun-tahun. Layaknya Saitama di One Punch Man, Bhavani pun menghabisi satu persatu juragan hanya menggunakan bolgeman mentahnya saja. Sementara itu, di kantor pemerintahan setempat, para petugas seringkali mendapatkan laporan terkait kekacauan yang terjadi di panti. Sudah puluhan guru yang dikirim ke sana, tapi tak ada satupun yang bertahan sampai 1 bulan lamanya. Sehingga untuk sekian kalinya mereka akan mencarikan seorang guru atau master yang tepat untuk mendidik dan membimbing para remaja agar lebih baik. Keesokannya, Bhavani mendatangi rumah duka para juragan yang sebenarnya dia sendiri yang bunuh. Kebetulan di situ ada seorang kolega si juragan yang bekerja di pemerintahan. Niat hati ingin beramat tamah supaya mendapatkan dukungan di pemilihan calon presiden perkumpulan pengemudi nanti. Si kolega ini ternyata sudah mendengar desas-desus terkait kematian para juragan yang dibunuh oleh Bhavani. Sehingga sedikit pun dia tidak sudi untuk mendukung Bhavani di pemilihan nanti. Dan ya, si kolega pun tewas tertabrak truk yang sudah pasti itu sudah disetting atau diatur oleh Bhavani. Sehingga melihat apa yang bisa ia lakukan, semua rekan si kolega pun setuju untuk mendukung Bhavani di pemilihan nanti. Beralih ke panti asuhan pengawasan remaja tempat dulu Bhavani pernah tinggal. Seluruh remaja tempat ini bukan lagi nakal, melainkan brutal dan susah sekali diatur. Mendengar ada guru baru yang akan datang, seluruh remaja pun langsung berkumpul di depan pintu untuk menyambut kedatangannya. Dan inilah John, sosok guru yang dikirim untuk mendidik dan membimbing para remaja. Tidak seperti guru konvensional pada umumnya, John tampak selengean dan tak sedikit pun menunjukkan sikapnya seorang guru. Bahkan ketika sudah di dalam kelas, John malah menyuruh semua anak untuk keluar tanpa harus mengikuti pelajaran formal. Beberapa saat kemudian, ketika John sedang tiduran di kelas, ada anak kecil kakak beradik bernama Shiva dan Raju. Mereka tampak ingin memberitahukan suatu informasi penting tentang tempat ini. Tetapi karena John sedang tertidur lelap, Shiva dan Raju pun menyelipkan kertas di dalam saku celananya. Karena ban mobilnya dikempesin, John pun meminjam sepeda milik salah satu petugas, di mana seorang polisi setempat yang sedang berjaga pun memperingatkan John untuk waspada, karena para remaja di panti asuhan ini tidak sama dengan panti asuhan di tempat lain. Separuh dari para remaja di sini sudah kecanduan terhadap sesuatu yang bernama narkoboy. Bukan kemauan mereka, tapi ada seorang atau sekelompok yang memaksanya, di mana bapak polisi hanya berharap jika keberadaan John di tempat ini bisa sedikit membawa perubahan kepada anak-anak remaja tersebut. Malamnya, Shiva dan Raju harus menghadap Bhavani, yang ternyata adalah orang di balik narkoboy yang meracuni semua anak-anak. Bhavani sudah mendapatkan informasi terkait Shiva dan Raju yang berusaha kabur dan melaporkan semua hal yang terjadi di panti asuhan ini. Sehingga tanpa sedikit pun rasa kasihan, Bhavani dengan teganya menghabisi mereka berdua dengan cara membolgemnya sekuat tenaga. Keesokan paginya, Shiva dan Raju ditemukan sudah maut digantung dalam kelas, di mana John langsung terdiam saking tak percayanya ia dengan apa yang menimpa kedua anak kecil ini. Sebagai guru yang mengajar di sini, John pun dibawa ke kantor polisi dengan alasan harus bertanggung jawab atas apa yang telah menimpa kedua anak tersebut. Singkat cerita, malam pun poek. Bhavani ternyata mendatangi undangan dari kandidat terakhir yang akan maju di pemilihan nanti. Si juragan tampak terkejut melihat Bhavani yang hanya datang sendirian tanpa ditemani. Sama seperti Bhavani, si juragan satu ini selalu memakai cara licik dan kejam untuk meraih tujuannya, di mana Bhavani sengaja diundang datang ke rumahnya untuk dibunuh. Sama seperti yang sudah Bhavani lakukan kepada calon-calon kandidat sebelumnya.
Dan ya, jika si juragan mengira dirinya dan 3 anak buahnya sudah cukup untuk membunuh Bhavani, ia sudah salah besar. Bhavani sedikit pun tidak akan kabur ataupun mundur. Bhavani justru terlihat sangat tenang, senang bisa menghadapi saingan terakhirnya di kediamannya sendiri. Dan Bhavani pun menghabisi satu persatu anak buah si juragan dengan tangan kosong tanpa mendapatkan kesulitan, sampai akhirnya menyisakan si juragan yang polos dalam dunia berkelahi. Kembali ke John yang masih berada di kantor polisi. Ia lagi-lagi harus merasakan nyesek tatkala melihat ibu dari Shiva dan Raju menangisi meminta keadilan. Yang karena para polisi di wilayah ini adalah para pemalas dan ogah mengusut kasus yang tidak ada cuannya, mereka pun mengambing hitamkan si John dengan memasukkannya ke dalam sel untuk membuat si ibu diam. Sir, రండి సార్ చెప్తాను నువ్వు బయటికి రా లోపలికి వెళ్ళండి. Saat di dalam sel itulah, John baru menyadari kertas yang ada di dalam saku celananya, yang pada akhirnya akan mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di panti asuhan tersebut. Pada kertas itu, Shiva dan Raju mengaku bahwa mereka adalah kakak beradik yang lahir dari keluarga miskin. Raju si kakak terpaksa mencuri sepotong roti demi Shiva adiknya yang sedang kelaparan. Bukan kasus berat, tapi mereka dipaksa masuk ke pusat pengawasan remaja dengan laporan kasus yang berbeda. Shiva, Raju, dan seluruh anak-anak di sana dipaksa mengkonsumsi barang terlarang agar kecanduan. Hal itu sengaja Bhavani lakukan supaya mereka tidak pernah keluar dan terus berada di sana. Alasannya tentu saja Bhavani butuh tumbal untuk dijadikan kambing hitam atas rangkaian kejahatan yang dilakukannya. Sehingga John yang membaca tulisan itu pun seketika meneteskan air mata. Saking tak teganya ia terhadap apa yang sudah menimpa mereka semua. Tak lama muncul beberapa preman suruhan Bhavani yang diutus untuk menemui John, di mana kapten polisi yang sering menerima suap dari Bhavani pun langsung mengerti dan segera mengajak semua anak buahnya untuk keluar. Kedatangan mereka ke sana tentu saja adalah untuk mengusir John dari kota ini, termasuk mengancam akan melakukan kekerasan apabila ia tidak mau menurutinya. Dan entah siapa sebenarnya si John ini, para preman pun mulai ketar-ketir saat melihat teman-temannya dihajar dengan mudah. Yang dari sini John pun langsung membrutal dan menghajar semua preman sampai tak berdaya. Para polisi yang menunggu di luar pun sempat akan masuk setelah mendengar suara yang cukup keras. Mereka mengira jika John sedang dikeroyok rame-rame dan takut andai kata para preman tidak bisa mengendalikan diri, tanpa tahu jika yang sedang babak belur justru adalah para preman itu sendiri. Bahkan ketika adrenalin John mulai memuncak, dia pun menggunakan gelang besi yang menjadi ciri khasnya untuk menumbangkan beberapa preman yang masih tersisa. Melalui ponsel milik salah satu preman itulah, John berhasil terhubung dengan Bhavani. Ini adalah pertama kali mereka saling berdialog, yang pada akhirnya terungkaplah asal-usul si John yang sebenarnya. Bahwa dulu sewaktu masih remaja, John dikenal sebagai berandalan yang sering keluar masuk penjara. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk tobat, menjalani hidup dengan benar, kuliah, menempuh pendidikan panjang hingga menjadi profesor di salah satu universitas, dan punya visi misi baik untuk mencerdaskan anak bangsa. Master, perihal siapa Bhavani, John tidak mau mendengar dan tidak mau tahu. Yang pasti ia berjanji akan memperbaiki situasi dan merubah anak-anak kembali kepada fitrahnya.
Keesokannya setelah John diperbolehkan pulang, ia langsung mendatangi tempat kerjanya dengan penampilan baru yang lebih fresh dan lebih keguru-guruan. Ia sudah mencukur brewoknya yang membuat para remaja Badung ini mengolok-oloknya. Namun John tidak memasukkan itu ke dalam hati. Justru ia ingin memperlihatkan pelajaran pertama yang cukup paten, yaitu memukuli ketiga penjara panti ini setelah mengetahui jika mereka juga ikut terlibat dalam kejahatan Bhavani. Alhasil anak-anak ini pun menjadi takut dan segan. Mereka menjadi lebih mudah diatur agar bisa menerapkan kedisiplinan, termasuk membuang beberapa barang yang tidak layak ada di panti. Dibantu sukarelawan yang kebanyakan adalah mahasiswa kuliahan, John pun membenahi panti yang awalnya kotor, kumuh, dan tak layak huni menjadi tempat bersih yang enak dipandang. Bahkan tak hanya itu saja, John mencukur rambut dan kumis semua remaja agar terlihat lebih fresh sesuai umurnya. Dimana satu pemuda kepercayaan Bhavani bernama Das pun sempat tak terima saat John memaksa mencukur brewoknya. Das langsung melaporkan hal ini kepada Bhavani dan diperintahkan untuk membuat keributan agar usaha John memperbaiki situasi menjadi hal yang sia-sia. Tak bisa terus membiarkan hal ini terjadi, John dengan sedikit informasi dari penjaga panti pun mendatangi kediaman Bhavani yang berlokasi di pinggiran kota. Di situ, John secara kebetulan menyandra seseorang yang baru selesai mandi untuk memaksa Bhavani agar menunjukkan babanguknya. Setibanya di dalam, anak-anak buah Bhavani pun terlihat sedang berkumpul. Saat John bertanya siapa di antara kalian yang adalah Bhavani, orang yang sedang John sandra pun mengangkat tangannya karena John cukup terkejut saat menyadari jika orang yang sedang ia sandra ternyata tidak lain dan tidak bukan adalah Bhavani itu sendiri. Tanpa sedikit pun mundur ataupun takut, John justru malah menguel-uel kepalanya, seolah Bhavani tidak memiliki harga diri. Dan lagi, Bhavani semakin dibuat emosi dan kehilangan harga diri tak kalah satu anak buahnya meleset. Namun karena saat ini John yang memegang kendali, Bhavani pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membiarkan John berbuat sesukanya. Keesokannya, Bhavani langsung menelpon John untuk memberitahu tentang satu hal yang sangat penting, yaitu John tidak tahu dengan siapa ia berhadapan. Bhavani mengaku punya sejumlah anak buah yang rata-rata adalah pengemudi truk dan mengancam akan mencelakakan semua mahasiswa yang menjadi sukarelawan di panti tersebut. Dan akibat perselisihan ini, beberapa mahasiswa John pun harus meregang nyawa. Bahkan tak hanya itu saja, Bhavani berencana pindah markas ke wilayah lain, termasuk menugaskan Das, orang kepercayaannya, untuk membawa seluruh anak-anak panti di dalam mobil kontainer. Mendengar anak-anak kecil dibawa, John yang berniat pulang pun langsung putar balik ke panti. Setibanya di sana, dia langsung menginterogasi beberapa pemuda yang merupakan anak buah Das untuk dipaksa buka mulut terkait kemana anak-anak dibawa. Tidak dengan cara kekerasan, John memanfaatkan kemampuan public speakingnya sebagai seorang guru untuk menyadarkan mereka semua tentang siapa Bhavani, siapa orang yang mereka puja-puja selama ini. Dengan penjelasan yang jelas dan masuk akal, mereka akhirnya mau mengerti dan mau memberikan informasi terkait rencana si Bhavani. Bhavani binami manushula file, dokumentu, dabbu, hani kontainerlo saddukuni. Tanpa buang waktu, John langsung meluncur mengejar puluhan truk yang membawa kantong uang, barang haram, termasuk anak-anak panti, ditemani oleh salah satu mahasiswa yang merupakan atlet panah. John berhasil menghentikan truk-truk tersebut. Setelah mengolengkan semua truk, John pun didatangi oleh Das yang emosi dengan tindakannya yang selalu mencampuri urusannya.
Sama seperti yang ia lakukan kepada remaja sebelumnya, John menggunakan kemampuan diplomasinya untuk menyadarkan Das tentang satu hal, bahwa dari sekian banyak anak-anak di panti, Daslah orang pertama yang akan ditumbalkan. Andai kata para polisi mengusut kasus kejahatannya, jika Das mengira Bhavani akan melindunginya seperti saudara sendiri, ia sudah salah besar. Karena orang semacam Bhavani hanya mempedulikan diri sendiri, dan Das hanyalah pion yang suatu saat nanti akan dikorbankan. Entah bagaimana hasil diplomasinya, Das terlihat sudah sampai di tempat penyimpanan daging yang merupakan markas baru si Bhavani. Persis seperti yang John katakan, Bhavani menyuruh anak buahnya untuk membawa Das ke tempat sepi. Dan benar saja, semua perkataan John benar-benar terbukti. Bhavani berniat membunuh Das yang dianggap sudah tahu banyak hal. Yang bertepatan dengan itu, beberapa anak buah Bhavani yang lainnya pun terlihat sedang memeriksa kontainer yang berisi anak-anak. Dan tiba-tiba dan dia, setelah menghajar seluruh preman, kini yang tersisa hanyalah Bhavani seorang. Masih dengan kesombongannya, Bhavani memberikan waktu 2 menit untuk John membunuhnya. Dan tidak seperti lawan yang pernah Bhavani hadapi sebelumnya, John bukanlah pria sembarangan yang bisa dianggap remeh. Sehingga Bhavani langsung mengeluarkan seluruh tenaganya. Dan inilah yang terjadi. Dari situ, John terus melakukan serangan demi serangan sampai Bhavani tak sempat mengeluarkan tinju kuatnya. Namun, ketika Bhavani sudah mulai panas, ia pun mulai mengeluarkan bolgeman seriusnya yang membuat John terpental cukup keras. Bukan main-main, bolgeman yang dimiliki Bhavani memang terbukti sangat kuat. Melihat posturnya yang tinggi besar saja, jelas itu akan memberikan damage yang lebih keras dibandingkan dengan orang biasa. Sehingga John merasa bahwa sudah saatnya ia mengeluarkan jurus andalannya, yaitu gelang besi murni. Dan inilah yang terjadi. Seberapapun kekuatan bolgem seseorang, jika diadu dengan besi, ia tetap keok juga. Bhavani mulai kehilangan auranya, apalagi setelah John terus memfokuskan serangan hanya pada satu titik. Setelah Bhavani tak berdaya, dia pun mulai menggunakan jurusnya yang lain, yaitu jurus cungur adu, mencoba merayu dan mengajak John untuk kerjasama dengan iming-iming uang yang banyak. Namun John bukanlah tipe orang yang rakus akan uang, sehingga setelah semua nyawa melayang akibat ulah Bhavani, John pun tak ragu-ragu menghabisinya dengan cara digantung pada besi pengait daging. Beberapa waktu berlalu setelah kejadian itu, Das dan beberapa remaja yang terlibat kejahatan pun dihukum dengan dimasukkan ke dalam penjara orang dewasa. Mereka langsung disambut oleh para narapidana senior yang sudah melakukan kejahatan berat, tanpa sadar jika di belakang Das dan teman-teman ada sosok yang lebih dulu sering keluar masuk penjara, yaitu dan film pun selesai.